tersebut terus bertambah dengan cepat setiap waktu, setiap hari. Jumlah pasien positif dan angka kematian di Indonesia pun terus meningkat. Hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan, 34 provinsi terpapar COVID-19. Di sini adalah musuhnya hidden, tidak terlihat oleh kasat mata. Karena yang kita hadapi di sini adalah virus. Saya ingin berjihad jalan Allah, ingin menjadi bagian dari tim medis, dari manusia-manusia hebat yang merawat pasien COVID yang ada di dalam sana. Ini adalah kawasan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta yang sudah disiapkan oleh pemerintah sebagai salah satu rumah sakit darurat untuk penanganan pasien COVID-19. Aktivitas di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat mengalami peningkatan sejak ditetapkan sebagai salah satu rumah sakit darurat penanganan COVID-19 pada akhir Maret lalu. Tempat ini sebelumnya digunakan sebagai penginapan atlet dari sejumlah negara, peserta pesta olahraga Asian Games yang digelar di Jakarta 2 tahun lalu. Insight berkesempatan melihat langsung aktivitas rumah sakit darurat penanganan COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Saya akan cari tahu bagaimana sih hidup dari hari ke hari dari kacamata seorang tenaga medis yang sehari-hari berjibaku turut berkontribusi dalam penanganan pasien COVID-19 di Wisma Atlet ini. Saya menemui Letnan Kolonel Laut Dr. Muhammad Arifin, Komandan Kesehatan Lapangan di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Sebelum bertugas di Wisma Atlet, Dr. Arifin sebelumnya pernah memimpin Satgaskes Coronavirus di Natuna gelombang kedua. Ia juga ikut serta dalam penanganan COVID-19 terhadap warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal World Dream dan Diamond Princess dari Jepang di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu. Kini, Dr. Arifin kembali dipercaya dalam penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran. Yang paling berbeda, Pak, dari penanganan pasien di Natuna, di Sebaru, dan di Wisma Atlet ini apa ya? Yang di Natuna, mereka adalah orang-orang memang dari Wuhan, tetapi jelas mereka negatif. Naik lagi ke Pulau Sebaru, di mana Pulau Sebaru kita ketahui yang dari ABK 69 Jepang itu, yang dari Diamond Princess, itu mereka di kapalnya kan 700 lebih yang positif. Artinya orang yang kita observasi di Pulau Sebaru itu tingkatannya menjadi naik lagi, jadi bukan ODP lagi, tetapi cenderung masuk ke PDP, bahkan ada yang confirm positif. Begitu di Wisma Atlet kita tahu dan real kita bertemu langsung pada pasien yang jelas-jelas confirm positif hasil dari swab, itu tingkatannya jelas jauh lebih tinggi. Sebagai pengendali lapangan, Dr. Muhammad Arifin harus memastikan ketersediaan tenaga medis, termasuk membagi sistem kerja mereka menjadi 3 shift, pagi, siang, dan malam hari. Apa yang selalu ditanamkan ke teman-teman yang ada di sini, tenaga medis dan semuanya menangani COVID-19 ini bisa berjalan sesuai dengan rencana penanganannya? Ya. Dalam memulai suatu tugas saya selalu briefing awal. Semua hal-hal apa yang boleh dilakukan di sini, kemudian apa yang tidak boleh dilakukan di sini. Di sini adalah musuhnya hidden. Kita tidak invisible, artinya tidak terlihat oleh kasat mata. Karena yang kita hadapi di sini adalah perang terhadap virus, sehingga apa yang harus kita lakukan harus sesuai dengan benar-benar dengan SOP. Tower 7 terdiri dari 32 lantai dan terbagi ke dalam 3 klaster. Lantai 22 sampai 32 dikhususkan untuk pasien positif COVID-19. Sementara lantai 15 hingga 21 untuk pasien dalam pengawasan dan lantai 1 sampai 14 menjadi tempat pemeriksaan awal pasien suspek COVID-19. Tentu, tidak sembarang orang bisa melihat langsung aktivitas penanganan pasien COVID-19 di Tower 7.
Melalui video yang direkam oleh para tenaga medis pada pertengahan April lalu, seperti inilah kesibukan di ruang instalasi gawat darurat dan ruang perawatan pasien di Wisma Atlet. Setiap pasien baru akan dicek terlebih dahulu kelengkapan administrasi hingga kondisi kesehatannya. Laporkan satu pasien atas nama Zahra, usia 14 tahun, rujukan dari Rumah Sakit Parakan. Untuk status positif, izin petunjuk. Randu, didorong. Siap kami dorong. Sekarang saya akan mengajak teman-teman dari Insight Metro TV untuk melihat kegiatan kita pada malam hari ini. Ayo. Dengan menggunakan APD lengkap, Dr. Arif Prajudianto mendatangi salah seorang pasien di ruang pemeriksaan mengecek kondisi kesehatan pasien sebelum dipindahkan ke ruang rawat inap. Tadi diperiksa kembali untuk rapid testnya dan hasilnya reaktif. Ini adalah suasana ruang perawatan di lantai 31 Tower 7 Wisma Atlet Kemayoran. Secara rutin, tim dokter yang bertugas mengecek kondisi pasien positif COVID-19, melakukan pengambilan darah di poliklinik yang terdapat di masing-masing lantai. Diambil darah, mohon maaf, setelah 10 menit diperiksa hasilnya masih positif rapid testnya, tapi masih belum bisa pulang. Melalui sebuah layanan aplikasi komunikasi, Insight menghubungi Letda Laut Dr. Dendi Prabowo, salah seorang dokter jaga di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Sudah berapa lama dok bertugas di situ? Untuk surat tugas saya dari Bapak Kasal kami tanggal 22 Maret. Kalau di ruangannya dokter Dendi sekarang, ini ruangan apa dan ada apa saja di situ? Oh, di sini ruang IGD. Kami kebetulan tim dokter di sini ada 5 tim. Jadi dari 100 dokter kita bagi 5 tim, kurang lebih segitu. Ada yang sedang dikarantina karena selesai masa dinasnya, ada yang sedang berdinas. Jadi kurang lebih yang sedang berdinas sekitar 13 sampai 14 dokter HCU. Dokter ini akan berdinas selama 8 jam. Tugas kita untuk menolong sama lah gitu. Momentum kita lah berbakti kepada Ibu Pertiwi gitu.